Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai sekarang, Pak Dokter. Monggo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman. Alhamdulillah, para hadirin dalam Zoom ini. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir dalam kegiatan kajian ini, kajian daring, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mendapatkan berkah-berkah dalam kehidupan kita, khususnya dalam ilmu pengetahuan kita. Yang kedua, salawat serta salam tetaplah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad SAW, atas suri tauladan, atas bimbingan, atas segala jejak-jejak beliau, kita bisa menjadi pribadi yang baik, selalu beriman, dan insya Allah dengan tuntunannya kita bisa kembali dengan keadaan yang baik. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kajian dengan tema vaksin, hak atau kewajiban, yang insya Allah akan disampaikan oleh pemateri kita bersama Dr. Catur Priyambodo, MKes. Mungkin langsung saja kita mulai. Kepada Dr. Catur, waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Salawat dan salam selalu senantiasa kita aturkan mengentas kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderangnya ini dengan dinul Islam. Adik-adik, ada pada webinar kali ini, mari selalu senantiasa mengaturkan rasa syukur kehadirat Allah SWT. Begitu banyak kenikmatan. Ya, mohon maaf. Sebentar ya. Baik, Dok. Ya, semoga selama acara ini berlangsung nggak ada gangguan sinyal, karena biasanya kalau Sabtu sama Ahad itu sinyalnya rebutan di udara sana. Ya, ya. Mungkin saya aja yang share atau Mas Akib? Boleh saya, Pak? Monggo, monggo. Ya. Sudah nampak? Oke. Yeah. Ya, ini pertanyaan menarik saya kira ya, kaitan dengan vaksin ini. Nah, judulnya dibuat memang demikian karena sedikit banyak ada pro kontra terkait dengan vaksin ini. Dan ini kita mencoba mendudukkan permasalahan terkait dengan vaksin ini pada tempatnya, sehingga kita nanti bisa mengambil keputusan seperti apa, dan kemudian pada kondisi-kondisi tertentu bisa saja berbeda pendapat dengan orang yang lain, tetapi kita bisa menyikapinya dengan dewasa, menyikapinya dengan baik gitu ya. Ini mohon maaf sebelumnya, karena nanti saya jam maghrib itu ada kajian, jadi mungkin nanti dibatasi sampai jam 5 lah, 5 lebih seperempat maksimal. Kalau bisa ya jam 5-an supaya nanti kita bisa berpindah ke kajian yang lain. Ya, Mas Akib bisa slide berikutnya. Mungkin awal-awal ini bisa cepat saja karena poinnya di belakang. Jadi ini proses terjadinya penyakit. Kalau sesuai dengan teori triangle epidemiologi itu ada 3 yang menyebabkan seseorang itu sakit. Agent, host, environment, yang ini saling terikat. Slide berikutnya lebih menjelaskan tentang apa aja itu. Nah ini,
Jadi yang dimaksud agent itu adalah virus coronanya itu sendiri, tergantung kepada daya serangnya, sifatnya, masa inkubasinya, jenis strain terbaru yang muncul, dan seterusnya. Pokoknya kaitan sama virusnya. Yang kedua kaitannya sama manusianya, sama inangnya, sama hostnya. Jadi di situ ada faktor resiko, ada komorbid, ada kerentanan kaitan dengan genetik, status gizi, status imunologi, psikologi. Ya, psikologi ini yang ternyata pada perjalanannya sangat berperan penting untuk kondisi seseorang pada saat terpapar COVID. Jadi kalau di rumah sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan sana, kalau kondisi pasiennya itu secara psikologinya tidak baik, artinya ada reaksi penolakan terhadap sakitnya, ada reaksi yang tidak nyaman, ada reaksi yang mengeluh dan seterusnya, itu pada perjalanannya memang agak sulit untuk mengangkat kondisinya, untuk mampu membantu kesembuhannya itu sulit, ya, lama, butuh waktu lama. Jadi kondisi psikologi sangat berperan, dan kemudian juga tergantung kepada kontak antar manusianya, seberapa sering dia kontak, kemudian seberapa pas waktu itu kemudian dia terpapar, itu seberapa banyak jumlah virus yang masuk, itu juga menjadi bagian dari yang menyebabkan seseorang itu sakit atau tidak. Kemudian environment itu lingkungan. Nah, lingkungannya ini tuh maka dengan keilmuan terbaru yang dimiliki, keilmuan terkait dengan lingkungan ini menjadi penting. Maka terus kemudian sebisa mungkin jangan berada pada satu ruangan yang lama. Itu yang disebut di sini adalah lingkungan fisik, biologi, sosial, ekonomi, budaya, sanitasi, pelayanan kesehatan. Khusus untuk fisik atau biologinya juga itu ya jangan berada pada satu ruangan yang sama, yang itu berpotensi untuk semakin tinggi tingkatan untuk terpapar. Kemudian satu lagi budaya yang butuh kita perhatikan ada budaya terkait dengan budaya makan bersama, gitu ya. Budaya kita itu kan kalau makan bersama sudah ngumpul, ada badapan, tentu karena makan bersama yang tidak pakai masker. Nah, itu bahayanya. Maka terus kemudian yang semula 3M, 5M jadi 6M ditambahi dengan kalau makan jangan bersamaan. Kalau toh makan bersamaan sebisa mungkin singkur-singkuran gitu ya. Artinya tidak saling berhadap-hadapan. Nah, itu penemuan-penemuan terbaru terkait dengan COVID ini. Nah, Bapak Ibu dari yang dirahmati Allah, tergantung 3 hal ini seseorang itu terpapar atau tidaknya untuk tema COVID ini. Kenapa ada orang yang terpapar COVID kok OTG, ada orang lain kok sampai sedang, sampai berat, bahkan sampai meninggal. Nah, itu tergantung kepada 3 hal ini. Mungkin jenis virusnya memang berbeda, apalagi saat ini ada jenis strain corona yang delta, itu ternyata pembuktiannya, penelitian mengatakan bahwa itu lebih cepat menular, lebih gampang penularannya, termasuk juga ternyata lebih parah juga efek yang ada di dalam tubuh itu. Maka bisa dipahami kalau dulu-dulu mungkin di tahun 2020 penularannya tidak sehebat di 2021. Kenapa? Karena memang ada strain baru yang mekanisme penularannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan strain-strain terdahulu. Manusianya sama, itu tadi ada yang OTG ringan, sedang, sampai berat, sampai meninggal, ya karena punya faktor komorbid. Faktor komorbid yang paling ditakuti itu adalah diabetes atau kencing manis dan obesitas. Yang lain ada hipertensi dan seterusnya, itu juga harus diperhatikan, tetapi tidak semomok kalau yang hipertensi dan obesitas itu. Ya, jadi ini dipahami betul penyebab sakit tidaknya seseorang itu kepada 3 aspek ini. Slide berikutnya. Slide, Mas Hakim. Nah, penyakit COVID-19 dan penyakit karena virus lainnya itu digolongkan sebagai penyakit yang self-limiting disease. Self-limiting disease. Apa self-limiting disease itu? Penyakit yang bisa disembuhkan oleh dirinya sendiri jika imunitasnya tinggi. Jadi apabila tubuh itu punya imunitas yang tinggi, penyakit-penyakit karena virus itu bisa disembuhkan oleh dirinya sendiri. Tentu pada saat imunitas tubuhnya bagus, imunitas tubuhnya tinggi. Nah, maka karena kaitan dengan COVID ini adalah self-limiting disease itu terkait erat dengan imunitas tubuh seseorang, maka kita perlu bicara tentang bagaimana meningkatkan imunitas itu.
Meningkatkan imunitas itu salah satunya yang lebih spesifik adalah dengan vaksinasi itu, dengan imunisasi atau vaksinasi. Sesungguhnya imunisasi dan vaksinasi itu berbeda, tapi sudahlah kita samakan aja antara vaksinasi dan imunisasi itu. Ya, slide berikutnya, Mas Akib. Nah, sebelumnya, nah ini ya. Jadi ilmu tentang imunologi itu penjelasannya seperti ini. Jadi Allah menciptakan manusia dengan sempurna. Allah membekali tubuh kita dengan sistem pertahanan yang menjaga tubuh kita dari paparan mikroorganisme dan yang bisa menjadi ancaman yang serius. Kemudian Allah memberi kita sistem kekebalan tubuh yang kita butuhkan. Seolah-olah itu Allah memerintahkan semua unsur yang berada di dalam tubuh kita itu menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan fungsinya. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Prinsipnya bahwa imunitas tubuh seseorang yang kalau dalam bahasa medisnya itu ada imunitas humoral, ada imunitas seluler, itu semuanya sudah tersistem dengan baik, sudah terkondisikan dengan baik, sudah saling bekerja sama dengan baik. Ada limfosit, BT, dan seterusnya, itu imunoglobulin dan seterusnya, itu ter terkoordinasikan dengan baik dan itu bersifat general, bersifat umum. Imunologi itu imunitas seseorang itu bersifat umum. Yang disebut bersifat umum apa? Itu mikroorganisme. Jadi terpapar mikroorganisme yang bisa menjadi ancaman serius. Mikroorganisme itu terdiri dari virus, kuman, bakteri, jamur, parasit, protozoa, dan amuba, dan seterusnya itu. Nah, itu semua bisa ditangani oleh tubuh pada tataran tertentu melalui sistem imunitas tubuh kita. Ya, general, umum sifatnya. Ya, slide berikutnya. Nah, ini rangkaian dari tadi, sistem imun melawan berbagai patogen yang berdatangan tadi itu tidak mungkin bergerak masing-masing. Semua terkoordinasikan dengan baik. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau Allah menciptakan sesuatu itu pasti punya makna. Maka pada saat ada limfosit, ada saat ada leukosit, ada komponen-komponen darah, organ-organ tubuh maupun aliran darahnya itu sendiri, semuanya terkoordinasikan dengan baik, bergerak rapi, semuanya saling terhubung. Padahal mereka tidak memiliki akal, apalagi mempelajari sebelumnya. Tetapi Allah lah yang mengatur semua itu. Nah, kemudian kaitan dengan aturan-aturan Allah yang ada di dalam tubuh kita ini, maka terus kemudian memunculkan, khusus ilmu imunologi ini, memunculkan berbagai produk pengembangan dari imunologi itu, yaitu vaksin ini. Vaksin itu apa? Vaksin itu bagaimana caranya supaya tubuh kita itu mempunyai sistem imunitas seperti yang Allah ciptakan itu yang sudah ada di dalam tubuh kita, tetapi lebih spesifik kepada virus-virus tertentu. Jadi imunitas tubuh itu general, umum, untuk siapapun, untuk apapun. Kemudian ilmu pengetahuan tentang imunologi terkait dengan produksi vaksin itu mempelajari tentang imunitas secara general tadi itu ditarik menjadi imunitas yang lebih spesifik, lebih fokus kepada penyakit tertentu. Nah, itu yang asal mulanya terjadinya vaksin itu. Karena self-limiting disease tadi, jadi virus. Karena self-limiting disease, maka terus kemudian imunitas tubuh menjadi penting, apalagi kemudian secara khusus, secara spesifik diciptakan imunitas tubuh itu melalui vaksin ini. Gitu ya. Prosesnya urut-urutannya seperti itu. Nah, keyakinan bahwa seorang telah divaksinasi pasti akan kebal dari berbagai macam penyakit, khususnya penyakit infeksi. Ada anggapan bahwa setelah disuntik itu ya sudah, setelah divaksin harus kebal macam-macam itu. Iya, secara teoritis medis bisa muncul kekebalan seperti itu. Tetapi yang butuh dipahami adalah ada peran Allah yang luar biasa di sana. Allah yang punya kekuasaan untuk memberi mudarat atau manfaat dari itu semua. Tetapi ingat juga bahwa Allah memberi sesuatu itu sangat tergantung kepada apa yang kita lakukan. Ya, wa allaisa lil insani illa masya'a. Di An-Najm ayat 39 itu bahwa kita akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang kita usahakan. Pada saat kita mengusahakan untuk vaksin ini, pada saat itu pula Allah memberi perlindungan.
Tetapi juga sangat tergantung kepada takdir Allah. Walaupun sudah divaksin kok masih kena, artinya itu memang skenarionya Allah. Artinya itu memang takdirnya Allah. Dan kita baru tahu kejadian itu menjadi bagian dari takdir Allah ya setelah kejadian. Nah, gitu ya. Jadi yang mensakit tidakkan seseorang itu ya memang Allah, tetapi kita sebagai manusia memahami betul kaitan dengan triangle epidemiologik tadi itu. Sakit tidaknya seseorang tergantung kepada agent, host, dan environment tadi, lingkungan tadi itu. Nah, maka untuk menciptakan itu keseimbangan macam-macam tadi itu, apabila ada virus yang masuk, imunitas tubuh kita mampu menanganinya secara general dengan imunitas yang sudah Allah ciptakan, secara spesifik, secara fokus melalui vaksin itu tadi. Nah, gitu. Penjelasan kaitan dengan runutan dari yang umum menuju ke yang khusus. Ya, slide berikutnya. Nah, ini upaya penanganan masalah kesehatan merupakan muamalah yang sifatnya mubah. Jadi, adik-adik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, vaksin itu secara fikih ya mubah. Mubah. Artinya silakan dikerjakan, boleh dikerjakan, boleh dilakukan, mau tidak dilakukan ya silahkan, boleh saja tidak dilakukan. Ya. Hai. Tapi yang butuh juga dipahami bahwa ini proses yang terjadi pada saat ini di era pandemi ini. Nanti di belakang akan ada penjelasan. Maka itu tadi, sesuai dengan kaidah fikihnya, asal dari semua muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nanti kalau memang ada anggapan bahwa vaksin itu mengandung babi, enzim tripsinnya dari pankreas babi, nanti di belakang akan ada bahasannya. Ya, slide berikutnya. Nah ini, vaksinasi seperti yang saya sampaikan tadi, itu cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang terhadap suatu antigen. Antigen itu bahan apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, yang kemudian menjadi tanda kutip benda asing, yang itu kemudian butuh disikapi oleh tubuh kita. Kalau antigennya itu merugikan tubuh kita, ya antigen itu akan dilawan. Ya, gitu ya. Jadi vaksin itu cara untuk meningkatkan kekebalan terhadap suatu antigen. Jadi spesifik khusus kepada antigen tertentu, dalam hal ini virus, sehingga bila kelak jika terpapar dengan antigen yang serupa, tidak sampai terjadi penyakit. Karena sudah hafal, tubuh kita punya sel memori. Pada saat sistem imunitas terhadap atau sistem kekebalan terhadap penyakit tertentu ini sudah dimiliki, dengan dirangsang oleh vaksinasi di awalnya tadi itu, kalau terus kemudian betul-betul terkena penyakit itu, tubuh sudah siap, tubuh sudah tahu, oh polanya virus ini tuh seperti ini loh, ini habis lurus belok kiri, habis lurus nanti belok kiri, terus lurus belok kanan, terus balik, dan seterusnya. Pola itu sudah diketahui oleh tubuh. Maka terus kemudian bisa tubuh kita membunuh si virus tadi itu karena kita sudah punya kekebalan, sudah tahu pola dari virusnya itu. Vaksinasi mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang dan menghilangkan penyakit tertentu pada sekelompok masyarakat populasi atau bahkan menghilangkan penyakit tertentu dari dunia. Waktu saya kecil dulu, SD dulu suntik cacar. Jadi disuntik cacar mungkin adik-adik tidak mengalami ya. Nah, itu suntik cacar itu yang pada perjalanannya akhirnya cacar itu menghilang dari muka bumi, salah satunya karena vaksin itu. Ya. Slide berikutnya. Nah, ini macam kekebalan tubuh itu sesungguhnya ada yang aktif, ada yang pasif. Aktif itu dibuat sendiri oleh tubuh karena terpapar oleh antigen tadi. Nah, ini contohnya adalah orang-orang yang penyintas, orang-orang yang sudah terkena COVID, pernah terkena COVID, maka terus kemudian muncul dalam dirinya itu akan menimbulkan sistem imunitas kepada penyakit tertentu itu. Itu alamiah, terjadi secara alamiah. Kemudian yang pasif diperoleh dari luar tubuh, bukan oleh individu itu sendiri. Kekebalan janin yang diperoleh dari ibu, imunisasi pasif dan tidak berlangsung lama. Maka untuk hal-hal seperti ini nanti harus ada booster, harus ada suntikan yang kedua kali dan seterusnya, nanti di belakang ada. Intinya kekebalan itu bisa muncul dari dalam dirinya sendiri, bisa muncul melalui dari orang yang lain. Yang dari dalam sendiri namanya kekebalan aktif, yang dari luar namanya kekebalan pasif.
Maka vaksinasi itu menjadi bagian dari kekebalan pasif yang diluncurkan dari luar sehingga tubuh mempunyai kekebalan yang dirangsang oleh yang dimasukkan sebagai bahan vaksin tadi. Gitu ya, macam kekebalannya itu ada dua itu. Aktif itu yang sudah ada dalam diri kita tadi itu, sistem imunitas tubuh yang sifatnya general umum tadi itu. Ya. Slide berikutnya. Nah ini keberhasilan vaksin itu sangat tergantung kepada ini. Status imun dari penjamunya, orang yang mau divaksin, faktor genetik orang yang mau divaksin, kualitas dan kuantitas vaksinnya, cara pemberiannya, dosis pemberiannya, frekuensinya, ajuvan itu zat penyampurnya, termasuk juga jenis vaksinnya. Maka akan sangat wajar karena sangat tergantung kepada kualitas dan kuantitas vaksin. Misalkan merek A dengan merek B, nanti kualitas vaksinnya bisa saja berbeda. Tergantung kepada masing-masing uji klinisnya itu. Apakah kemudian bisa tinggi efikasinya, daya perlindungannya tinggi, sistem amannya tinggi, ya itu sangat tergantung kepada berbagai aspek ini ya. Jadi keberhasilan tidaknya seseorang sangat tergantung kepada beberapa aspek ini. Bukan hanya vaksinnya tetapi juga kondisi tubuh dari yang divaksin. Ingat ya, bukan hanya dari vaksinnya, tetapi juga dari kondisi tubuh dari yang divaksin. Maka tidak bisa disamakan bahwa seseorang yang semula sudah punya komorbid, kemudian divaksin dengan seseorang yang baik-baik saja, tidak ada komorbid, terus loh, itu kok tambah sakit, dan seterusnya. Nah, itu ada penjelasan yang lebih detail terkait dengan hal itu. Intinya sangat tergantung kepada orang yang divaksin dan vaksinnya itu sendiri. Ya, slide berikutnya. Nah, ini jenis vaksin ya. Jenis vaksin itu ada yang attenuated, ada yang inactivated. Attenuated itu bakteri atau virus hidup yang dilemahkan dengan cara pembiakan berulang-ulang. Jadi dibiarkan di tempat lain, ya, dibiarkan di tempat lain, kemudian berkembang, dibiarkan lagi. Terus dibiarkan berulang-ulang seperti itu sambil dilemahkan, kemudian setelah itu baru dimasukkan. Maka syaratnya ya imunnya virusnya harus bisa berkembang sehingga memunculkan respon imun itu tadi. Nah, respon imun di sini sama dengan apabila terjadi infeksi alamiah. Kita terpapar batuk gitu ya, terpapar bakteri misalkan ya, atau infeksi apapun itu. Timbul reaksi dari tubuh kita dengan melokalisir kuman itu, melokalisir virus itu reaksi alami. Nah, respon imun seperti itu yang diharapkan dengan vaksin hidup attenuated ini yang dikembangkan di tempat lain kemudian dimasukkan, ya. Dan ini bersifat labil, gampang rusak oleh panas dan cahaya. Maka virus-virus yang vaksin yang seperti ini sudah sangat banyak ditinggalkan sekarang. Jadi contohnya itu yang campak, mams, rubella, polio, dan seterusnya ini. Maka penyimpanannya harus dipakai sesegera mungkin, itu merupakan bagian dari persyaratan sebuah vaksin yang attenuated ini. Slide berikutnya. Jadi supaya pemahaman kita global ya, bisa mengerti, jenis vaksin berikutnya adalah vaksin yang inactivated. Virus atau komponennya dibuat tidak aktif dengan pemanasan atau bahan kimia, kemudian tidak dapat replikasi dan seluruhnya merupakan dosis antigen. Jadi gini, virusnya itu dilemahkan atau dimatikan, langsung utuh. Tadi itu kan ditaruh di tempat, dibiarkan sampai teler gitu gambarnya virusnya, terus dimasukkan. Nah, sekarang enggak, virusnya itu langsung dilemahkan, langsung dimatikan, kemudian langsung dimasukkan ke dalam tubuh seseorang. Karena sudah dilemahkan, karena sudah dimatikan, maka dia tidak menyebabkan penyakit. Nah, ini menjawab pertanyaan, ada beberapa yang mengatakan bahwa loh, baru divaksin kok terus malah sakit. Baru divaksin kok malah kena corona. Nggak ada hubungannya. Jadi kalau toh dia setelah divaksin kok terpapar oleh corona, bukan karena vaksinnya yang menyebabkan COVID-nya itu, coronanya, enggak. Tetapi beberapa saat setelah dia divaksin, dia sudah kena COVID. Kenapa? Karena beranggapan bahwa orang yang sudah divaksin itu tidak akan kena COVID. Salah anggapan itu. Itu ya. Jadi orang yang divaksin itu bukan orang yang bebas dari terpapar COVID.
terpapar COVID itu tergantung kepada bagaimana dia menerapkan protokol kesehatan. Ibaratnya vaksin itu pakai orang naik motor pakai helm. Apakah orang yang pakai helm itu pasti tidak kecelakaan? Pasti nggak kebentur kepalanya? Tidak. Tapi seandainya orang yang naik motor tadi itu kemudian pakai helm terjadi kecelakaan, kepalanya terbentur karena masih punya helm, masih pakai helm, maka kerusakan di kepalanya tidak parah. Tetapi nggak ada hubungannya orang yang pakai helm dengan tidak kecelakaan. Enggak. Kecelakaan atau tidaknya seseorang tergantung kepada cara menyetirnya dia atau orang lain yang menabrak dia. Sama dengan vaksin. Vaksin itu sebagai helmnya. Vaksin itu sebagai perlindungan dari tubuh seseorang. Apabila terpapar virus, apabila kecelakaan, apabila kepalanya terbentur, punya helm, atau karena ada vaksin, dia sudah punya perlindungan. Maka lebih kuat. Kalau toh sakit, dia akan ringan-ringan saja setelah divaksin. Nah, baru divaksin kok kemudian terpapar, reaksi tubuh belum selesai untuk membuat imunitas secara optimal, khusus untuk vaksin, dia sudah terpapar vaksin, karena beranggapan bahwa kalau sudah vaksin tidak akan kena vaksin. Nah, itu hal salah. Nah, itu tadi ya. Maka dua hal yang berbeda. Orang yang sudah divaksin, orang yang vaksin dengan terpapar virus itu dua hal yang berbeda. Ini ibaratnya helm, ini ibaratnya vaksin itu helmnya itu, ini ibaratnya kecelakaannya. Ya, jadi tidak menjamin orang yang pakai helm pasti tidak kecelakaan. Nah, gitu ya. Ya, terus tidak dimulai antibodi yang beredar selalu membutuhkan dosis ganda. Ini ya. Jadi membutuhkan dosis ganda pada saat divaksin pertama, nanti akan ada vaksin kedua. Nanti bahkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada, bisa saja nanti ternyata harus ada vaksin ketiga. Nah, gitu ya. Sedikit atau tidak menimbulkan respon seluler, tetapi dia punya daya imunitas yang tinggi khusus untuk penyakit tertentu itu. Jadi contohnya adalah difteri, tetanus, influenza, COVID. Nah, slide berikutnya. Nah, kita bicara pro kontra vaksin. Vaksin secara umum ini ya. Slide lagi. Yang kontra vaksin mengatakan bahwa vaksin haram karena menggunakan media babi sebagai katalisator. Efek sampingnya membahayakan. Wah, apalagi di saat ini. Moderna itu ya, begitu divaksin Moderna, malamnya terus kemudian panas. Wis macam-macam keluhannya itu di blow up sedemikian rupa sehingga akhirnya orang-orang beranggapan bahwa kulo gara-gara vaksin jadi seperti itu. Nah, gitu ya. Padahal itu efek samping yang terukur sebenarnya, karena sudah bisa diprediksi sebelumnya. Kemudian mengatakan lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya. Ini yang kontra vaksin ya. Kemudian kekebalan tubuh sebenarnya sudah ada pada setiap orang. Jawabannya tadi itu. Kekebalan tubuh iya, sudah Allah ciptakan. Sudah Allah berikan kekebalan tubuh, tapi sifatnya general. Sifatnya umum, tidak pada penyakit tertentu. Ditimpali juga dengan yang kontra vaksinasi ini ada konspirasi dan akal-akalan aja dari Eropa, Cina, Amerika, dan seterusnya. Program ini sudah terprogram, ini ada kekuatan global yang membuat ini akan bisa diprediksi, ini nanti akan ini, dan seterusnya itu ya. Itu bagi yang kontra vaksin. Kemudian ada bisnis besar di balik program vaksinasi itu, berapa triliunnya kemudian dikeluarkan dan seterusnya. Nah, slide berikutnya, ini yang kontra vaksin. Kemudian menyingkirkan metode pengobatan dan pencegahan muslim dengan madu, dengan habatus sauda, dengan zaitun, kurma, dan seterusnya. Ini memang supaya tidak berkembang, tibbun nabawinya tidak berkembang, maka terus kemudian vaksin dibesar-besarkan. Nah, padahal enggak juga. Ini menjadi bagian dari dua hal yang bisa disinergikan. Ya, vaksin jalan, tibbun nabawi jalan, sangat bisa, enggak masalah. Ya. Terus adanya beberapa laporan bahwa anak mereka yang tidak diimunisasi masih tetap sehat atau sebaliknya. Ada ilmuwan yang menentang teori imunisasi dan vaksinasi. Ini adanya beberapa laporan bahwa anak mereka yang tidak diimunisasi masih tetap sehat. Nah, ini butuh data. Jadi adik-adik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ke datanya orang per orang,
dengan mengatakan bahwa anak saya ini loh nggak pernah divaksin sama sekali, nggak pernah imunisasi sama sekali, sehat-sehat saja. Oke, untuk itu misalkan satu dari berapa ribu orang ya yang mengalami seperti itu. Kemudian satu lagi, loh itu divaksin tetap aja sakit. Oke, misalkan timbul KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Itu juga harus dibandingkan datanya. Anak yang mengalami seperti itu dari berapa jumlahnya. Maka jangan gampang-gampang menyatakan bahwa kejadian orang per orang sudah dijustifikasi. Iya itu loh anaknya enggak imunisasi, enggak vaksin, sehat terus. Berapa banyak yang seperti itu? Atau kejadian KIPI tadi itu, habis diimunisasi, taruhlah ada efek lumpuh. Imunisasi terdahulu itu, habis diimunisasi lumpuh. Diteliti dulu, dilihat apakah karena vaksin. Kalau oh iya karena vaksin, oke. Ini memang efek sampingnya vaksin, oke. Tetapi dari satu orang yang lumpuh itu berapa juta yang sudah divaksin, terus kemudian satu itu timbul. Maka adik-adik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita harus memahami secara data. Data itu merupakan bukti empiris. Tidak bisa orang per orang dikatakan kemudian itu menjadi justifikasi untuk semuanya. Nah, itu ya. Adik-adik pasti sangat paham dengan tataran matematisnya. Masa satu dari 1.000 orang ini dianggap 999-nya itu juga mengalami hal yang seperti itu? Enggak. Data. Bicara data harus bisa menyajikan data, berapa banyak yang mengalami seperti itu, berapa banyak yang mengalami kesuksesan seperti itu juga, gitu ya. Slide berikutnya. Ya, yang pro imunisasi mengatakan bahwa ya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Sakit memang sudah takdir, iya betul. Wala samai wala asghara min dalik wal akbaru ila fi kitabim mubin. Di Yunus 61 itu bahwa kejadian-kejadian kecil, kejadian-kejadian besar yang menimpa tubuh kita ini termasuk sakit itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sana. Nasib kita, takdir kita sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sana. Masalahnya adalah kita tidak bisa bertemu dengan Allah kemudian menanyakan kepada Allah, "Ya Allah, saya mau lihat Lauhul Mahfuz, saya mau lihat takdir saya kaitan dengan COVID, apakah saya nanti terpapar COVID ya? Kalau boleh saya lihat Lauhul Mahfuz, saya tak lihat. Oh, saya terpapar COVID nanti 1 September, misalkan ya. 1 September, oh ya sudah, 1 September saya terpapar COVID, nanti 25 Agustus, sejak 25 Agustus saya akan banyak istighfar, akan banyak sedekah, akan banyak berzikir, akan banyak berdoa, dan seterusnya, kemudian tawakal, karena itu semua yang mampu merubah takdir. Maka harapannya dengan itu semua nanti tanggal 1 September saya nggak jadi terpapar COVID. Permasalahannya adalah kita tidak bisa ketemu dengan Allah secara langsung, kemudian menanyakan terpapar COVID atau tidak tadi. Maka hal yang bisa kita lakukan apa? Hal yang bisa kita lakukan adalah ayo berbuat yang terbaik. Lakukan langkah-langkah preventif yang terbaik untuk pencegahan diri kita, keluarga kita, dan masyarakat luas. Gitu ya. Dalam ajaran Islam juga disebutkan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Kemudian di Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid 174 mengatakan juga menjaga daya tahan tubuh itu lebih baik daripada berpantang. Artinya menjaga daya tahan tubuh kita ini dengan mekanisme yang ada termasuk vaksin itu jauh lebih baik daripada nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Larangan macam-macam itu tidak lebih baik daripada kita meningkatkan imunitas tubuh kita. Kemudian kita bisa dalam konteks makanan kita bisa makan apapun, dalam konteks kegiatan kita bisa melakukan kegiatan apapun. Ya, jadi vaksin itu dilakukan untuk mencegah penyakit infeksi berkembang. Walaupun kekebalan tubuh sudah ada, seperti yang saya sampaikan tadi, itu sifatnya umum dan vaksin itu lebih general lagi sifatnya. Ya, efek samping yang membahayakan bisa kita minimalkan dengan berbagai hal terkait dengan temuan-temuan itu. Slide berikutnya. Yang pro vaksinasi jangan percaya pada isu-isu yang tidak jelas dan tidak ilmiah. Satu kejadian digebiak uya seolah-olah banyak orang yang mengalami hal seperti itu. Padahal hanya beberapa orang saja. Nah, tentu itu tidak bisa dijadikan pegangan, tidak bisa dijustifikasi seperti yang saya sampaikan tadi itu. Kenapa beberapa negara barat ada yang tidak mengharuskan vaksin? Karena mereka sudah bersih, standar kehidupannya sudah berbeda.
maka mereka sudah dalam konteks tertentu tidak membutuhkan vaksin. Ya, kita melihat di beberapa negara di era pandemi ini aja ada beberapa negara yang sudah tidak lagi menerapkan vaksin ini, tidak lagi menerapkan lockdown, tidak lagi memakai masker. Boleh, karena mereka sudah selesai dengan pandeminya. Kita membandingkan dengan negara apapun, negara manapun yang sudah tidak pakai masker di sana, tetapi kita tidak memperhatikan proses yang terjadi sebelum mereka seperti itu. Pasti mereka sudah menjalankan proses-proses banyak aspek sebelumnya yang dihandle oleh pemerintah sana. Kaitan dengan lockdown misalkan, kaitan dengan gencarnya vaksinasi ini, kaitan dengan pelayanan kesehatan yang dibuat sedemikian rupa sehingga mampu menangani dengan baik, penduduknya jumlahnya tidak sebanyak di Indonesia, terlokalisir dalam satu tempat, Indonesia nyebarnya tidak karu-karuan kepulauannya. Kita membandingkan dengan Italia misalkan, dibandingkan dengan Italia, taruhlah Italia sudah bebas, sudah nggak pakai masker. Nah, terus kemungkinan gimana kita bisa memadukan? Wong Italia itu sama Madura besaran Madura. Nah, sementara kita Sumatera sebegitunya Italia. Nah, artinya, ayo kalau membandingkan sesuatu, itu kita pahami betul, membandingkanlah yang apple to apple, head to head, gitu ya. Kalau mau membandingkan Indomaret dengan Alfamaret, jangan membandingkan Indomaret dengan Giant. Jangan membandingkan sesuatu yang tidak sebanding. Nah, kita bisa pinter menganu itu ya. Kita bisa pinter memilah-milah seperti itu ya. Jangan membandingkan sesuatu yang sesungguhnya tidak sebanding. Itu tadi. Negaranya Italia dibandingkan dengan negara Indonesia. Italia dalam satu ruangan saja, Indonesia berpencar-pencar keadaannya dan harus dipikirkan Indonesia secara luas. Nah, itu ya. Kemudian malah mereka mengkonsumsi sayuran organik, jadi bergaya hidup Mediterania, gitu ya. Jadi orang-orang Eropa itu sekarang sudah kembali ke basic, back to nature lagi. Ya, slide berikutnya. Ini ya, mau ke negara maju ya mereka menerapkan itu. Dan sudah ada fatwa halal dan bolehnya vaksinasi melalui fatwa halal yang dikeluarkan oleh MUI. Ya, sudah. Slide berikutnya. Slide lagi. Nah, ini kondisi real. Kondisi realnya yang mengatakan bahwa ada enzim tripsin dari serum babi melalui pankreas babi itu diibaratkan sebagai air pam yang dibuat dari air sungai yang mengandung berbagai macam kotoran dan najis, namun menjadi bersih dan halal setelah diproses. Karena apa? Karena dalam proses pembuatan vaksin, enzim tripsin babi yang dipakai sebagai enzim proteolitik tadi itu sebagai katalisator saja. Setelah menjadi vaksin, sudah hilang enzim tripsinnya itu. Nah, ini pada hasil akhirnya berupa vaksin, enzim tripsin yang merupakan unsur turunan dari pankreas babi sudah tidak terdeteksi lagi. Sudah tidak ada karena ada perlakuan pada saat membuat vaksinnya. Ibaratnya tadi itu, air PDAM yang berasal dari sungai yang mengandung berbagai macam kotoran dan barang-barang najis, kemudian diproses, didestilasi, dibersihkan, di-screening, dan seterusnya, akhirnya menjadi air bersih dan halal. Nah itu, kaidah fikihnya apa? Di slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah ini, ada yang disebut dengan kaidah fikih istihalah, yaitu perubahan benda najis atau haram menjadi benda yang suci yang telah berubah sifat dan namanya. Contohnya adalah jika kulit bangkai yang najis dan haram disamak, maka bisa menjadi suci. Homer didiamkan akan lama-lama akan menjadi cuka. Ya. Kemudian perasan anggur diolah menjadi homer, maka hukumnya berubah menjadi haram. Yang semula halal bisa menjadi haram dengan perlakuan tertentu. Jadi prinsipnya perubahan benda najis atau haram menjadi benda yang suci karena itulah berubah sifat dan bentuknya, terkait juga namanya, apalagi juga sudah tidak diketemukan lagi itu. Nah gitu ya. Misalkan babi ditenggelamkan di laut, itu ya, ada babi mati di laut. Kemudian tubuhnya hancur. Hancuran tubuhnya itu berubah menjadi garam. Kalau sudah berubah menjadi garam kan, babi tadi sudah berubah menjadi garam, menjadi air laut, menjadi garam.
Apakah kemudian garamnya itu haram? Enggak. Termasuk juga kotoran sapi yang sudah berubah menjadi tanah liat, kemudian ditumbuhi pohon-pohonan, pohonnya tumbuh kemudian berbuah, juga tidak merupakan sebuah keharaman. Nah, pada enzim babi, vaksin tersebut berubah nama dan sifatnya atau bahkan hanya sebagai katalisator pemisah, maka menjadi patokan adalah sifat benda tersebut sekarang. Tetapi untuk istihalah ini, mazhab Syafi'i berbeda dengan mazhab yang lain. Mazhab yang lain menghalalkan, membolehkan kaidah fikih istihalah ini. Khusus yang mazhab Syafi'i tidak membolehkan dan tetap mengharamkan. Kenapa? Karena prosesnya tidak alami. Yang diterima oleh mazhab Syafi'i adalah apabila prosesnya itu alami. Jadi kalau tadi anggur didiamkan, terus kemudian jadi cuka, gitu ya. Komer dibiarkan kemudian jadi cuka, itu halal, boleh, karena prosesnya yang alami itu tadi. Tetapi kalau prosesnya merupakan sebuah proses buatan manusia, ada intervensinya, maka mazhab Syafi'i menolak. Mazhab lain tidak. Ya, jadi hanya mazhab Syafi'i yang menolak kaidah fikih istihalah ini. Slide berikutnya adalah kaidah fikih istihla. Bercampurnya benda najis atau haram pada benda yang suci sehingga mengalahkan sifat najisnya, baik rasa, warna, dan baunya. Intinya secara fisik jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah besarnya itu. Vaksin enzim babi itu sedikit sekali untuk kemudian menjadi vaksin yang jumlahnya secara cc liter itu banyak sekali. Maka terus kemudian vaksin yang awalnya ada unsur enzim tripsin dari babi itu, kemudian berubah menjadi vaksin yang jumlahnya sekian ribu kali, maka terus kemudian zat aktifnya ini sudah nggak ada enzim tripsinnya lagi. Nah, dalam mungkin yang paling gampang itu adalah pada saat kita berenang, itu kaidah fikih istihla itu pada saat kita berenang, kemudian di kolam renang itu di ujung sana ada anak kecil pipis di sana. Nah, itu air di kolam itu tidak kemudian berubah menjadi najis semua, enggak, tetapi ya biasa saja, tidak kemudian menjadi najis. Itu istihla, ya. Slide berikutnya. Jadi ada kaidah fikih istihalah dan istihla itu. Nah, kalau kedua teori itu, yang istihalah tadi itu mazhab Syafi'i tidak bisa menerima, kalau istikhlaknya bisa menerima, kalau toh ada yang tidak bisa menerima keduanya, itu adalah menggunakan teori darurat, kedaruratan ini. Tidak ada yang diharamkan di saat darurat, keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang untuk dijalankan. Kalau toh memang betul-betul tadi babi itu tetap ada unsur babinya, walaupun penjelasan tadi di depan melalui istihalah ataupun istihla itu enzim tripsin babinya itu sesungguhnya sudah hilang, sudah nggak ada, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adik-adik semuanya, kaidah-kaidah fikihnya itu tadi istihalah, istihla, kemudian darurat ini. Ya, slide berikutnya untuk menjawab pertanyaan nanti. Maka kesimpulannya adalah, apakah vaksin itu hak atau kewajiban kita? Prinsipnya vaksinasi itu mubah. Silahkan kalau mau lakukan, silahkan kalau tidak mau melakukan. Kalau mau menolak vaksinasi, silahkan. Kalau mau menjalankan vaksinasi, silahkan. Yang terpenting jangan yang terpenting jangan terpecah belah hanya karena permasalahan ini dan kemudian saling menyalahkan. Yang kita baca kondisi real di lapangan, ya, kondisi real di lapangan, mereka yang getol tidak mau divaksin itu hampir tiap jam share vaksin-vaksin dan seterusnya itu untuk supaya orang lain tidak vaksin. Sementara orang yang mau vaksin itu ya sudah, saya mau vaksin kok, ya sudah, orang ini mubah kok, saya mau vaksin, ya sudah, saya akan vaksin. Tidak kemudian menggembar-gemborkan saya vaksin, ayo vaksin dan sebenarnya enggak. Ini terjadi ketidakseimbangan, terjadi imbalancing. Mereka yang tidak percaya vaksin itu luar biasa nge-share-nya macam-macamnya itu tiap jam, tiap saat nge-share, jangan vaksin, jangan vaksin, jangan vaksin. Sementara mereka yang akan vaksin juga tidak memperhatikan hal itu dan juga tidak kemudian nge-share ayo vaksin, ayo vaksin, ayo vaksin. Maka yang menjadi dominan di WA group kita masing-masing
yang menjadi dominan di grup kita masing-masing adalah mereka yang kontra vaksinasi itu. Ya, karena yang pro vaksin diam-diam ya sudahlah, wis enggak apa-apa, itu yang nggak mau vaksin diam-diam vaksin. Apa buktinya? Saat ini kami menerima banyak permintaan. Oh, itu kan gara-gara ada aturan-aturan negara, Dok, yang mengharuskan vaksin. Ya, itu nanti di belakang akan ada. Gitu ya. Jadi yang terpenting jangan terpecah belah. Di WA grup kita itu kita ribut sama vaksin non vaksin. Yang vaksin percaya sama vaksin tukaran sama yang nggak percaya vaksin. Gantian upload dan seterusnya itu. Sementara permasalahan umat di sekitar kita itu banyak gara-gara kita yang dalam satu kelompok WA grup yang semula sebelum pandemi ini rukun-rukun saja, ayam-ayam saja. Begitu pandemi kemudian terpecah belah, akhirnya ada ketidaknyamanan antara satu dengan yang lainnya, akhirnya tidak bisa bersatu, akhirnya permasalahan umat yang ada di depan kita yang kemarin-kemarin kita bisa tangani bersama menjadi terbengkalai semua. Itu yang diinginkan oleh mereka-mereka yang tidak menginginkan kita bersatu. Itu yang diinginkan oleh mereka-mereka yang memang menginginkan kita terpecah gara-gara vaksin ini. Betapa ruginya kita kalau kita memasukkan diri kita ke dalam perpecahan karena vaksin ini. Padahal sesungguhnya mubah saja. Silakan yang vaksin, silakan. Yang tidak mau vaksin, silakan. Tetapi sebagai seorang dokter, saya menyarankan vaksinasi. Kenapa? Ini sebagai bagian dari ikhtiar untuk menyelesaikan pandemi ini dengan adanya herd immunity itu. Insya Allah saya paham dengan bagaimana herd immunity itu terbentuk. Insya Allah saya paham dengan apa yang terjadi terkait dengan vaksin-vaksin itu. Insya Allah saya paham dengan Sinovac, dengan vaksin Nusantara yang terbaru ini, dengan Moderna dan seterusnya, insya Allah saya paham. Maka dengan segala kepemahaman itu, dengan berbagai sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, saya sebagai seorang dokter menyarankan untuk vaksinasi. Tidak kemudian saya siapapun, ayo harus wajib vaksinasi, tidak. Slide berikutnya, coba. Nah, ini ya, nggak apa, sudah. Di sini membentuk kekebalan kelompok ini sebagian besar sudah saya sampaikan tadi. Slide berikutnya. Wala tulku bi'aidikum ila tahlukati. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Sudah jelas ada penelitiannya, sudah jelas ada uji klinisnya, sudah jelas ada bukti efisiensinya, keamanannya dari BPOM, sudah jelas ada fatwa halal dari MUI, ya sudah. Maka dengan vaksinasi itu, pada saat kita vaksin, itu menjadi bagian dari tidak menjatuhkan diri kita ke dalam kebinasaan itu. Wajib vaksinasi bukan wajib secara mutlak. Pemerintah dalam konteks vaksinasi ini, pemerintah mengatakan bahwa harus vaksin, kalau nggak vaksin di penjara, misalkan. Nggak ada dasar hukumnya. Kenapa? Karena yang diterapkan bukan undang-undang kekarantinaan kesehatan. Kalau yang diterapkan undang-undang kekarantinaan kesehatan, lockdown, kemudian ada orang yang berani menantang itu sesuai dengan undang-undang kekarantinaan kesehatan, akan dipenjara, bisa dipidanakan. Indonesia tidak menjalankan undang-undang kekarantinaan kesehatan yang lockdown yang sudah disampaikan oleh para pakar pada awal terjadinya pandemi COVID 2020 itu tidak dijalankan oleh pemerintah, maka terus kemudian banyak istilah macam-macam. Mau PSBB, mau PPKM, sekarang ini level PPKM level 4, nggak tahu level 4 itu Lombok berapa, itu pedes sepertinya level 4 itu ya. Terus mau macam-macam istilahnya, apa itu manfaatnya? Manfaatnya untuk supaya tidak terkena undang-undang kekarantinaan kesehatan, karena konsekuensi yang ada di undang-undang kekarantinaan kesehatan itu adalah pemerintah menanggung mereka yang terdampak dari pandemi ini. Ada yang sudah meneliti bahwa kalau pada saat awal dilakukan cukup
mengeluarkan dana 4.000 triliun sudah selesai permasalahan ini. Insya Allah selesai secara hitung-hitungan matematis dari para pakar epidemiologi, para pakar ekonomi selesai dengan 400 triliun. Karena tidak menjalankan itu ditunda-tunda terus sampai saat ini PPKM dan seterusnya, kita saat ini sudah mengeluarkan 1.400 triliun. Monggo Bapak Ibu bisa membrowsingnya itu di web-web yang resmi. Intinya bahwa karena kita sudah kadung tidak karu-karuan seperti saat ini, maka terus kemudian seolah-olah pemerintah menjalankan tangan besinya. Masuk ke mall nggak boleh kalau nggak menunjukkan bukti sertifikat. Kenapa? Karena orang Indonesia itu nggak nurutan sama pemerintahnya. Sebentar. Karena orang-orang Indonesia tidak menjalankan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, anjuran ya. Tidak menjalankan itu, maka kemudian pemerintah memunculkan berbagai aspek itu. Supaya apa? Supaya mau vaksin. Padahal dasar dari vaksin itu sesungguhnya mubah. Ini rangkaian dalam lingkaran setan. Jadi sesungguhnya mubah. Tetapi kalau dimubahkan, kelompok-kelompok yang tidak mau vaksin begitu gencarnya menjalankan untuk mengajak orang tidak vaksin. Yang pro vaksin diam saja. Tidak mau mengcounter karena nanti gegeran. Diam saja tapi vaksin. Sementara untuk herd immunity itu butuh 70% penduduk Indonesia ini tervaksinasi. Atau mereka yang punya kekebalan, ada dua herd immunity itu. Caranya melalui vaksinasi atau melalui terpapar COVID, kena COVID. Kalau terpapar COVID, siapa yang bisa menjamin bahwa itu masih hidup? Sudah banyak di antara kita, banyak teman-teman kita, banyak saudara-saudara kita yang kemudian wafat karena terpapar COVID. Apa kita ingin keluarga kita terpapar COVID dulu baru punya sistem kekebalan, tapi efeknya meninggal? Meninggalkan itu takdirnya Allah. Iya, setelah meninggal baru kita tahu kalau itu takdirnya Allah. Maka sebelum meninggal itu kita harus berikhtiar itu. Ikhtiarnya dengan cara apa? Salah satunya dengan cara vaksinasi ini. Jadi ada ketidakseimbangan itu. Maka terus kemudian pemerintah melakukan langkah-langkah tanda kutip represif dengan seolah-olah mewajibkan. Nanti kalau ngurus KTP enggak bisa. Kalau nggak bisa menunjukkan kartu vaksin. Sementara kalau sertifikat vaksin nggak bisa karena harus menunjukkan NIK. Lula bulet aja ini. Maka harus dipahami bahwa kenapa pemerintah melakukan itu. Saya tidak membenarkan apa yang dilakukan pemerintah dengan mewajibkan itu masuk mal kemudian harus vaksin. Itu bukan sesuatu yang ada korelasinya. Tetapi itu dilakukan karena masyarakat Indonesia memang sulit untuk diajak sebagai bagian dari saran, disarankan. Ayo vaksin, ayo vaksin. Sulit. Maka kemudian dilakukan langkah represif itu. Memang belum ada peraturan pemerintah atau undang-undang khusus yang mengatur secara tegas bahwa wajib vaksin, kalau enggak nanti dihukum ini enggak ada. Karena tidak bisa mengambil dari undang-undang kekarantinaan kesehatan itu. Slide berikutnya. Ya ini mencegah lebih baik, itu tadi walatul biadikum dan seterusnya itu. Ada kaidah yang sangat agung, mencegah lebih baik daripada sudah tadi ya. Maka kita butuh menjadi sesuatu untuk berbuat yang terbaik. Ya, slide berikutnya. Ya, kalau dalam konteks komunitas besar sebagai sebuah negara, kita semua vaksin, panjenengan vaksin itu menjadi bagian dari ta'awun itu. Ta'awanu alal birri wa taqwa. Wala ta'awanu alal ilmi wal udhwa. Jadi, ayo tolong menolong dalam kebajikan dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Pelanggaran kalau misalkan vaksin ini menjadi sebagai sebuah keharusan, yang enggak vaksin itu sebuah pelanggaran. Gitu ya. Kalau ini merupakan sebuah keharusan, bervaksin itu saling tolong menolong dan ini simultan dengan keilmuan tentang herd immunity itu tadi. Jadi sesungguhnya klop. Apalagi mohon maaf kami yang di Muhammadiyah, kita yang di Muhammadiyah ini sudah jelas dari Majelis Tarjih sudah mengeluarkan fatwa seperti itu. Dari pimpinan pusat Muhammadiyah mengatakan seperti itu. MDMC
Muhammadiyah MDMC, MC3 Muhammadiyah COVID-19 Common Center mengeluarkan berbagai macam terkait dengan himbauan-himbauan untuk itu. Kita sebagai warga Muhammadiyah sebenarnya mudah saja. Mudahnya apa? Kalau istilahnya untuk terhindar dari COVID itu ada 6M itu yang kemarin-kemarin itu mencuci, pakai masker, mencuci tangan dan seterusnya. 6M itu sebenarnya cukup dengan 2M saja. Apa 2M-nya itu? Manut Muhammadiyah. Sudah, manut sama Muhammadiyah selesai pandemi ini. Manut dengan Muhammadiyah selesai pandemi ini. Dengan semua apa yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah itu. Jadi itu ya. Slide berikutnya. Ya ini fatwa MUI-nya tentang khusus tentang Sinovac karena saat ini yang banyak beredar adalah Sinovac. Sinovac itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan bahwa Sinovac itu bukan produknya Cina semata. Coba panjenengan lihat di fatwa MUI nomor 2 tahun 2021, di sana dikatakan menyatakan bahwa vaksin Sinovac produksi Sinovac dan Bio Farma. Jadi 2 produsennya itu bukan Sinovac saja. Saya punya teman yang menjadi bagian dari peneliti di Sinovac. Insya Allah dia pejuang dakwah juga. Ya. Jadi boleh digunakan. Terus kaitan dengan BPOM mengeluarkan itu juga sudah diuji ke efisiensiannya. Sudah, slide berikutnya. Nah ini waktunya ini. Ini nanti yang akan beredar ditambahi dengan vaksin Nusantara yang sudah masuk ke uji klinis 2. Ya. Nanti ada uji klinis 3. Vaksin Nusantara itu masih uji klinis 2. Slide berikutnya. Ya ini sudah vaksin. Slide berikutnya ini kaitan dengan nah ini yang dulu sempat rame itu bujuk vaksinnya tidak disuntikkan gitu kan. Wong masih hitam-hitamnya. Terus slide berikutnya. Nah, yang dilihat itu hitam-hitamnya ya. Hitam-hitamnya itu sudah nempel di biru enggak? Slide berikutnya. Nah, jadi yang terjadi itu hitam-hitamnya itu nempel di birunya itu. Ya sudah, materi sudah saya sampaikan, sekarang kita beranjak ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah sangat banyak di chat ya. Mas Akib, saya langsung ya. Monggo Bapak, monggo langsung saja. Bagaimana cara penderita COVID membentuk antibodi agar tidak mudah tertular COVID karena tidak bisa vaksin? Nah, jadi nggak ada, sekali lagi nggak ada hubungannya antara vaksin dan tertular COVID. Vaksin itu memperkuat imunitas tubuh kita spesifik untuk COVID, tetapi tertular itu hal yang berbeda. Jadi kalau pertanyaannya, bagaimana tidak mudah tertular COVID? Terapkan 2M tadi itu, manut Muhammadiyah tadi itu. Manut Muhammadiyah itu di situ ada unsur 6M. Pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan seterusnya itu. Nah, kalau saya pilih pertanyaannya ini, karena tidak bisa vaksin, ya tingkatkan imunitas secara umum. Tingkatkan imunitas secara umum tidak bisa spesifik khusus untuk si COVID, tidak bisa. Tapi spesifik, tidak spesifik, tetapi umum untuk semua jenis mikroorganisme yang tadi disebut antigen itu, karena dianggap benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Bagaimana caranya? Meningkatkan imunitas itu ada 2 jalan, cara medis, cara teologis. Cara medisnya makan cukup, istirahat cukup, minum air yang cukup. Teologisnya banyak sedekah, banyak istighfar, banyak berzikir, banyak berdoa. Itu sudah. Kemudian, apakah memungkinkan setelah vaksin mengakibatkan kematian, Dok? Ya, kalau dikatakan memungkinkan, ya memungkinkan. Ini kan ceritanya setelah vaksin mati kan? Bisa, bisa. Pertanyaannya apakah itu pasti disebabkan oleh vaksin? Itu yang butuh dilakukan penelitian, dilaporkan ke Komnas KIPI, ke Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi. Nanti akan dilihat, akan dipilah, akan diteliti. Komnas KIPI, sepengetahuan saya sampai saat ini adalah organisasi yang independen. Jangan punya pikiran suudzon bahwa wah, sebenarnya ada kejadian tapi disimpan supaya seolah-olah nggak ada kematian. Enggak. Yang banyak adalah setelah divaksin, terus kemudian meninggal. Ternyata meninggalnya bukan karena efek vaksin. Yang banyak seperti itu, gitu ya.
Bagaimana jika penderita COVID OTG divaksin, dok? Apakah akan ada efek berbahaya karena kebanyakan tak muncul gejala dengan ada surat ya? Apakah berbahaya? Ada potensi berbahaya. Kenapa? Karena pada saat terpapar vaksin, terpapar COVID OTG, tubuh sudah membentuk imunitas, sudah membentuk sistem imunitas khusus untuk si COVID itu. Kemudian ditambahi lagi dengan virus yang dimatikan atau dilemahkan tadi dimasukkan ke dalam tubuh kita, ada potensi nanti tubuh ini membuat imunitas yang overload. Imunitas yang overload itulah yang kemudian nanti akan membahayakan tubuh kita. Nanti akan terjadi badai sitokin. Nanti panjenengan teman-teman baca ya badai sitokin itu seperti apa. Itu over. Imunitas tubuhnya itu kebablasan. Itu bisa terjadi pada orang yang lagi terpapar atau sedang terpapar, kemudian divaksin. Nah, itu terjadi seperti itu, ya. Sebaiknya memang kalau saya tidak kemudian di swab, sebaiknya dilakukan tes antibodi, titer antibodi. Titer antibodi itu nanti ada di laboratorium. Antibodi saya khusus untuk COVID ini sudah berapa sih? Itu nanti ngomong aja, ngukur titer antibodi SARS-CoV-2, COVID. Kalau nanti angkanya di atas 250, panjenengan tidak perlu vaksin. Apalagi ini, kenapa kebanyakan orang vaksin tiba sakit dan kebanyakan meninggal, dok? Ya enggak. Kalau yang bertanya ini menyampaikan tentang datanya, saya bisa jawab. Tetapi ini kan disebut kenapa kebanyakan orang. Banyak itu kan berarti lebih dari 50%. Ada orang yang divaksin 100, yang meninggal 52, itu banyak namanya. 100 yang meninggal 1, itu pun belum tentu karena vaksin. Itu yang nggak bisa dikatakan banyak. Sebagian besar yang kita ajak diskusi, wis akeh, piro akeh, wis pokoknya akeh. Tapi saat diminta data banyak itu berapa? Tidak bisa menyajikan data. Sementara kita ngomongnya kan harus kondisi real. Nah, maka kita harus pinter menghadapi seperti itu ya, adik-adik, Bapak-Ibu yang dirahmati Allah. Ayo kita bisa memilah itu dengan baik. Semua jenis vaksin COVID mengandung babi? Tidak. Yang diduga mengandung babi itu ada beberapa vaksin saja dan bukan COVID. Apakah ada jenis vaksin yang halal? Sinovac tadi sudah saya sampaikan halal. Moderna sudah disampaikan halal juga. Ya. Apakah ada jenis vaksin yang halal? Ada, banyak. Berdosakah saya jika menolak tidak ingin divaksin karena takut akan kehalalannya dan juga efek sampingnya? Kalau sudah dijelaskan tentang kehalalannya, sudah dijelaskan tentang efek sampingnya, itu pun tetap mubah. Jadi kalau panjenengan tidak vaksin, ya enggak apa-apa, enggak berdosa. Tetapi itu tadi, saya sebagai dokter merupakan bagian dari ta'awun tadi itu, maka panjenengan vaksin herd immunity yang 70% itu. Biarlah ada orang-orang yang di luar kita yang tidak percaya, tidak mau vaksin itu masuk yang 30%. Masalahnya ada kekhawatiran yang 30% ini gembar-gembor terus mempengaruhi yang lain. Kalau nanti 30%-nya bertambah banyak menjadi 50%, kemudiannya divaksin 50%, tidak divaksin 50%, enggak ketemu herd immunity-nya. Kalau herd immunity-nya enggak ketemu, enggak terjadi, maka ya enggak selesai-selesai pandemi ini. Maka terus kemudian, gara-gara wong sing enggak vaksin, bisa saja dikatakan seperti itu. Maka yang tidak vaksin, ya sudahlah, tidak vaksinlah untuk panjenengan sendiri, untuk diri sendiri. Kalau mau keluarga, silahkan dengan keluarga. Jangan mengajak yang lain untuk tidak vaksin. Mubah ini. Tapi yang terjadi di grup itu kan betapa getolnya yang tidak vaksin itu untuk mengeluarkan berbagai macam statement untuk supaya tidak vaksin. Aduh, slide. Sebentar, mau habis baterainya. Ya. Berikutnya, bisakah vaksin itu dimasukkan sebuah pin lain-lain untuk melacak keberadaan manusia? Ringkas jawaban saya tidak bisa. Sejenis apa, seperti apa yang atau jenisnya untuk membentuk antibodi yang dilakukan pada zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah tidak terbentuk vaksin ini, tidak terbentuk imunitas secara spesifik. Pada zaman Rasulullah, Tibun Nabawi dan seterusnya itu tanda kutip imunitasnya imunitas yang general, imunitas yang umum seperti yang di Azhariyat yang saya sampaikan tadi itu. Jadi bukan imunitas yang spesifik dalam bentuk vaksin, bukan, tetapi imunitas secara general, secara umum ya. Jadi zaman Rasulullah tidak ada vaksin,
Yang ada adalah imunitas tubuh Rasulullah tinggi, iya. Karena memang Rasulullah menerapkan prinsip hidup yang sangat sehat. Mungkin melenceng dari topik cara mana tubuh seorang itu baik atau tidak baik, bagaimana, apakah ada menunggu bergaya apa tidak. Ini untuk mengukur imunitas tubuh seseorang, ya panjenengan nanti tes titer antibodi itu tadi. Kalau titer antibodinya untuk penyakit tertentu di atas 250 itu, panjenengan berada pada posisi yang imunitas tubuhnya bagus. Kenapa vaksin harus dua mana? 2 sampai 3 Kenapa kali vaksin suntik. harus 2-3 kali suntik, Dok? Itu tadi penjelasannya. Karena ini masuk dalam kategori yang inactivated. Maka butuh dosis berikutnya karena pada saat divaksin pertama kali itu pergerakannya terus tinggi menyampai puncak, kemudian mulai turun. Nah, pada saat mulai turun inilah disuntik sama vaksin yang berikutnya, yang kedua. Penelitiannya pada saat akan turun ini disuntik vaksin yang kedua, dia naik lagi terus. Ada yang naik lagi terus kemudian tidak turun lagi. Kekebalan seumur hidup ada yang kemudian naik terus lama bertahan kemudian hilang. Seperti meningitis. Meningitis itu bertahan dalam tubuh seseorang 2 tahun. Kemudian setelah 2 tahun hilang, butuh divaksinasi lagi, ya. Karena memang pada kurun waktu tertentu terjadi penurunan sehingga butuh divaksin berikutnya. Kenapa orang setelah isoman divaksin setelah 3 bulan, Dok? Ada 2 pendapat. Yang 3 bulan itu ada yang mengatakan setelah sembuh dari isolasi mandiri atau sembuh dari COVID dirawat di rumah sakit, itu 3 bulan kemudian menunggu 3 bulan untuk divaksin. Tetapi ada yang mengatakan bahwa dengan berbagai penelitian yang ada, mengatakan bahwa setelah terpapar COVID, sakit COVID, rawat inap, kemudian pulang seminggu isolasi mandiri di rumah, beberapa saat kemudian sudah bisa divaksin. Kenapa? Karena tadi itu, di awal kalau adik-adik, Bapak Ibu melihat yang tadi tidak dipengaruhi oleh sistem antibodi yang ada, inactivated itu. Maka boleh dilakukan, dan saat ini ada 2 itu. Mereka yang sepakat dengan nunggu 3 bulan, silahkan nunggu 3 bulan. Mereka yang sepakat dengan begitu sembuh, dinyatakan sembuh, langsung bisa vaksin, silahkan lakukan vaksin. Karena efek samping yang ada juga tidak sedramatis yang disampaikan itu, ya. Seberapa besar efektivitas vaksin terkait dengan timbulnya varian baru Delta dan seterusnya? Vaksin itu ada komponen, kalau penjenengan ingat sekolah pada saat matematika ada KPK, kelipatan persekutuan terkecil atau FBB, faktor bagi terbesar itu seperti itu. Jadi ada bagian dari virus-virus strain apapun, yang virus corona strain apapun, itu ada bagian yang sama. Ibaratnya 1000 bagian, itu 900-nya sama semua. Yang 100 yang bermacam-macam. Maka ada alfa, beta, delta, dan seterusnya itu tadi. Ada perbedaan di 100-nya ini, 900-nya sama. Maka pada saat divaksin apapun yang jenisnya untuk corona, efektivitasnya ya segitu itu. Ada yang losing di sana, ada yang tidak tercover. Iya, tetapi ada yang tercover. Maka disebutkan efikasinya 65%. 65%, ada yang kemudian efikasinya lebih tinggi. 65% berarti yang terlindungi 65%. Iya. Berarti ada yang tidak terlindungi 35%. Iya. Nggak ada vaksin yang 100% terlindungi. Maka kalau ada yang efikasi keamanannya 60, efektivitasnya mampu menjaganya 65%, kemudian 35% tidak terjaga, maka ada 2 orang yang berada pada kondisi yang berbeda dengan kondisi itu. Ada orang yang berpendapat berbeda. Ada yang berpendapat daripada saya tidak dapat sama sekali, maka saya memilih untuk vaksin dengan mendapatkan 65% kemungkinan sehatnya. Tetapi ada yang beranggapan, loh, wong enggak 100% kok. Wong masih ada 35%-nya. Ya sudah, saya enggak usah vaksin. Silahkan. Jadi yang beranggapan bahwa 65% efikasinya, daya perlindungannya 65%, kemudian mengambil bahwa enggak apa-apa, saya lebih baik terlindung 65% daripada tidak sama sekali. Ada yang berpendapat, oh enggak 100%, saya enggak mau. Ya sudah, silahkan. Berarti yang tidak memanfaatkan 65%, dia dapat 0%. Yang memanfaatkan 65%, dia dapat 65%, walaupun ada potensi 35% tidak terlindungi. Gitu ya. Mengapa tidak harus ada unsur babinya? Karena pada saat menggunakan enzim tripsin dari hewan lain, sistem sebagai katalisatornya tidak berfungsi.
pecah vaksinnya sehingga tidak berfungsi sebagai vaksin. Justru untuk adik-adik masuklah ke kedokteran, masuklah ke biomolekuler, teliti kenapa kok Allah malah menempatkan babi untuk diambil enzim tripsinnya untuk membuat vaksin. Kenapa Allah menempatkan babi sebagai organ dari liver yang sama dengan manusia? Itu adik-adik tugasnya nanti. Teliti itu, kenapa Allah menempatkan enzim tripsin itu pada babi, kok tidak pada hewan lain? Karena pada saat dicoba dengan enzim dari hewan lain, tidak jadi vaksinnya. Pecah vaksinnya. Itu kenapa kok harus menggunakan babi tadi itu. Di antara peristiwa yang beredar yang paling efektif yang mana? Mungkin berdasarkan perbedaan masing-masing vaksin. Untuk saat ini sebaiknya memanfaatkan vaksin yang ada dengan efektivitas yang tadi itu. Kalau di depan mata panjenengan ada Sinovac, manfaatkan Sinovac. Di depan mata panjenengan ada Moderna, manfaatkan Moderna. Di depan panjenengan nanti ada vaksin merah putih, manfaatkan vaksin merah putih itu. Itu menjadi bagian dari ikhtiar kita. Tentu pada saat di-launching oleh BPOM itu sudah punya tingkat keamanan yang tinggi. Mirisnya bangsa ini sekarang menjadikan vaksin menjadikan vaksin persyaratan masih sebuah daerah dan bagaimana dengan orang yang mengambil mazhab Syafi'i yakni kekeh dan nah itu tadi. Saya menjadi bagian dari orang yang tidak sependapat dengan cara pemerintah yang seperti itu. Tetapi karena masyarakat Indonesia sendirilah yang kita paham semua. Kita menjadi bagian dari itu kok. Kita menjadi paham semua kan dengan hal itu bahwa ternyata ada yang banyak yang tidak nurut. Maka terus kemudian dilakukanlah tanda kutip tangan besi itu. Seandainya dengan dianjurkan, disarankan kemudian vaksin, mungkin tidak perlu pemerintah melakukan seperti itu. Termasuk mereka yang kekeh mengambil mazhab Syafi'i itu untuk kemudian tidak mau vaksin, ya silahkan. Tapi yang mazhab Syafi'i itu tidak untuk vaksin COVID karena vaksin COVID ini tidak mengandung babi, ya. Terus ada yang habis langsung minum degan hijau, dok, katanya agar menghilangkan yang tidak baik dari tubuh. Apa benar? Boleh langsung minum degan hijau setelah vaksin. Minum es teh juga boleh setelah vaksin itu. Minum es campur juga boleh, nggak hanya degan hijau aja. Artinya tidak ada korelasinya antara minum vaksin yang divaksin dengan minum degan hijau itu nggak ada korelasinya. Yang ada korelasinya kalau setelah divaksin ada orang-orang tertentu yang panas badannya ya minum paracetamol supaya panasnya menjadi turun. Wah ini sudah jam 5:14 ya. Jadi alhamdulillah sudah terjawab semua dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di chatting ini. Alhamdulillah juga sudah nggak ada yang raise hand, ya artinya semua apa yang saya sampaikan semoga membawa manfaat buat kita semua. Yang vaksin, sekali lagi yang vaksin silakan vaksin, yang tidak vaksin silakan tidak vaksin. Tetapi sebagai seorang dokter saya menyarankan untuk teman-teman semua vaksin karena itu menjadi bagian dari ta'awun itu tadi. Menjadi bagian dari kita bersinergi, kita bekerja sama untuk kebaikan itu tadi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Semoga ada manfaatnya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Catur untuk penyampaian materinya yang sangat lengkap sekali, insya Allah. Berhubung waktunya sudah menjelang maghrib, alangkah baiknya kita akhiri kajian ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Saya selaku moderator apabila ada perkataan atau tindak perilaku yang kurang berkenan, mohon maaf. Kami akhiri. Nun wal qalam wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya live ya. Iya, Pak. Ye, tenun semua. Assalamualaikum.